Sahabat Hikmah, inilah video amatir warga sesaat setelah angkot mini Wampu 123 jurusan Pancur Batu Kayu Putih tertabrak kereta api jurusan Binjai Medan. Angkot menerobos palang perlintasan kereta api di Jalan Sekip, Kota Medan sehingga tertabrak. Akibatnya 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka dan langsung dirawat di rumah sakit terdekat. Sopir angkot yang selamat sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh warga. Sang sopir sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal. Bahkan, warga juga sempat melempari polisi yang mengamankan pelaku sehingga polisi harus keluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Dari pemeriksaan polisi, diketahui supir angkot mengemudi dalam keadaan mabuk. Para pemirsa Net TV yang saya cintai, memang dinyatakan dalam Quran, ad-dunya la'ibun walahwun. Dunia ini tempatnya main-main dan bersenda gurau. Karena ia main-main, banyak orang yang terlena, banyak orang yang lalai dengan jebakan dunia. Perlu diketahui, dunia memang tempatnya bermain, tapi jangan main-main. Sebab kalau main-main akan terlena. Kalau sudah terlena, sikap lalai yang muncul. Kalau menjalani kehidupan dunia ini dengan main-main, maka sikap lalai yang muncul kemudian. Kalau sudah sikap lalai yang muncul, maka itu biasanya dibarengi dengan sifat ketidaksabaran. Tayangan yang kita saksikan, para pemirsa, sebuah kelalaian, sebuah kecerobohan yang menyebabkan jatuhnya beberapa korban jiwa. Menganggap hidup ini sebagai sebuah permainan, lalu dengan seenaknya saja sembrono, tidak adanya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Lagi-lagi dimulai dari menganggap main-main, lalu terlena, muncul sikap lalai. Dari lalai, kurangnya kesabaran. Bukankah sangat penting sekali dalam segala sendi dan profesi kita oleh agama diajarkan untuk mempertebal sifat nilai-nilai kesabaran. Satu contoh dah misalnya, ketika kita berada di jalan raya, kita saksikan pemandangan yang sungguh sangat luar biasa, di mana hampir sebagian pengguna jalan menganggap ini semua hanya sebagai sebuah permainan. Lalu muncul kelalaian yang disebabkan dari kurangnya rasa sabar. Ada pengendara yang tidak sabar ingin cepat sampai ke rumah. Akhirnya melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dengan menganggap tindakan itu sebagai sebuah tindakan yang biasa-biasa saja. Itu menandakan rendahnya tingkat kesabaran, lalai, lalu mengesampingkan kedisiplinan karena ingin buru-buru misalnya, lalu menggunakan marka jalan yang bukan pada tempatnya, menggunakan trotoar untuk menembus padatnya lalu lintas di jalan raya, padahal kita tahu trotoar itu hak pengguna jalan yang lain. Inilah bentuk kelalaian yang disebabkan dari kurangnya rasa sabar. Dia akan menimbulkan kerugian, baik buat dirinya sendiri, lebih-lebih buat orang lain. Nah, para pemirsa, karena itu, pertama, teruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesabaran dalam menjalani hidup dan kehidupan. Yang kedua, jalankan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya ketika kita hendak ingin berpergian, mulai dari keluar rumah sampai naik kendaraan. Bukankah kita diajarkan oleh agama kita? Satu contoh misalnya, ketika keluar rumah, seorang muslim sudah diajarkan untuk membaca doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika menaiki kendaraan,
Kita diajarkan lagi untuk membaca doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Berlindung kepada Allah dari mara bahaya yang menimpa sepanjang perjalanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita karunia kesabaran yang lebih dalam menghadapi hidup ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.